Halo guys, balik lagi sama gua di sini. Ya, ini bakal ngelanjutin materi yang sebelumnya soal meteora nih, masih lanjut nih. Materi meteora sebenarnya masih panjang. Cuma ini kita bakal bahas salah dua strategi yang sering digunakan di meteora ini. Ini strategi namanya strategi 20 bins, 0,2% base fee dan 100 bin dan 2% base fee. Tuh ini dua ini paling sering digunakan strateginya di meteora ya oleh banyak pihak, oleh banyak orang. Ini pokoknya banyak banget ya pakai ini. Udah strategi defaultnya lah kayak dibilang kayak gitulah ya. Pertama kita masuk ke strategi 20 0,2%. Ini maksudnya adalah 20 bin step. Kemarin kita udah jelasin nih soal bin step, jangan tanya lagi ya berarti ya. Oke, ini 20 0,2%, maksudnya 20 bin step dan 0,2% base fee-nya. Nah, strategi ini diperuntukkan untuk token dengan low fee tapi bervolume tinggi. Terus juga cocok untuk tokennya mid to high cap. Nah, itu sebenarnya sih enakan 25 million atas ya market cap-nya. Tapi kayaknya lebih bagus kalau market cap-nya 50 sampai 100 ke atas tuh. Kalau di bawah itu sebenarnya bisa, cuma kurang sih, agak kurang. Nah, ini strateginya cocok digunakan untuk token-token yang nggak terlalu volatile. Jadinya price range-nya lumayan jelas, kelihatan price range-nya. Nah, checklist-nya nih, ini di sini cari token dengan market cap minimal 30 million. 30 million ya enaknya, terus di atas 50 million itu lebih bagus. Terus juga cari token dengan daily volumenya di atas 5 million, berarti volume hariannya harus atas 5 million USD. Ya berarti kan ini kita kan emang nyari fee di sini, berarti banyak swaps, banyak volume, berarti yang fee yang kita dapat makin gede juga di LP-nya. Nah, ini untuk token behavior-nya, tokennya kayak gimana sih ciri-cirinya, itu pokoknya ideal untuk token yang tadi mid to high MCAP, terus juga tokennya lagi ranging nih. Jadi price range-nya jelas nih. Misalnya bolak-balik di harga 1, ada token namanya apa gitu, dia bolak-balik di harga 1,1 sampai 1,2 dan cukup lama. Nah, jadi itu ideal untuk token yang ranging atau volatilitasnya rendah. Biasanya juga di sini strategi ini dia make biasanya orang-orang ya pakai 3 lebih posisi LP untuk menangkap range harga yang lebih luas. Oke, ini biasanya pakainya strategi yang paling default ya. Nanti kita bahas lagi semuanya. Lalu satu lagi strateginya 100 dan 2%. Ini ya merujuk ke 100 bin step dan 2% base fee. Ini cocoknya untuk token-token yang volatilitas harganya gede banget, tinggi, volatile banget lah bisa dibilangnya. Nah, karena volatilitasnya tinggi, kita manfaatkan fee tinggi untuk dapatkan reward lebih besar, meski volumenya nggak terlalu besar. Nah, ini cocoknya untuk token-token low cap ya, sampai mid cap lah ya. Micro cap bisa, cuma tetap kudu hati-hati kalau micro cap. Lebih mendingnya low to mid cap aja. Dan ini pakai strategi bid ask. Nah, ini untuk checklistnya, carilah market capnya dengan minimal 2 million. Cari token dengan 5 menit volume, karena kita nyari yang volatile. Kita lihat nih volume 5 menitnya di atas 15k dan hourly-nya di atas 100k. Ya, ini nandain tokennya volatile banget. Biasanya emang low to mid cap token kayak gitu ya. Nah, ini ideal untuk token dengan price swing-nya lebar. Terus juga kita pakainya strategi bid ask. DCA kita biasanya di sini strategi pakainya DCA dengan one side liquidity. Ya, jadi kita pakai satu side aja. Ini karena misalkan ini contohnya di tokennya ini ada suatu token pairnya sama pair sol. Jadinya kita yang pakai di LP-nya pakai sol aja karena kita sekalian untuk DCA. Nah, langsung aja contohnya ya, contohin. Misalkan kita cari token apa ya di sini yang volumenya tinggi apa di sini? Jangan Trump. Ini kita belum full praktek ya. Nanti kita full prakteknya sekalian coba nih kita praktekin semua apa yang kita pelajarin. Untuk sekarang kita cuma ya contoh aja, masih belum praktek full. Nah, misalkan nih AVC USDC, dia volumenya 24 jam terakhirnya lumayan 3 million. Sebenarnya sih masih agak kurang ya dari yang ditunjukin tadi. Cuma yang apa-apa kita pakai buat contoh aja. Misalkan kita nemu nih. Nah, ini kita pakai strateginya kita cobain ya. Strateginya dua-duanya kita jelasin tadi. Untuk satu token aja. Soalnya kalau nyari token lain agak susah. Misalkan ini udah banyak yang bikin sebenarnya. Ada berbagai macam bin step nih sama berbagai macam fee-nya. Kita lihat biasanya kita cari price range-nya dulu di Dex Screener. Ini platform buat charting ya. Ini ada cari aja AVC. Wah, ini emang lagi naik-naiknya ya. Kita misalkan ya sebelumnya. Sebelumnya dia kan agak ranging di sekitar sini nih. Kita tandain dulu rangingnya di area sini sampai katakanlah
itunya di sini aja lah. Nah gini ya, nah kita tentuin nih kita mau misalkan DCA ya di range yang sini nih, range, kita bulatin aja 5 sampai 3 lah ya, $5 sampai 3 ya, sini nggak pas angkanya cuma kita kasih range-nya diseginiin. Nah kita udah nentuin range-nya nih segini, udah next kita bakal masuk bikin di sini AVC sama USDC, terserah mau pakai USDC atau pakai Sol, terserah kalian punyanya apa koinnya. Ini kita pakai strategi dua-duanya ya, yang tadi 20,2% dan 102%. Nih semuanya sebenarnya berapa udah ada yang masuk sini ya. Cuma di sini bin stepnya 20, ini 1%, kalau yang 100 ya 102% ada nih. Sebenarnya kan ini hitungannya masih mid cap ya, kan ya. Dia ya meskipun FD market cap-nya udah 82, cuma sekarang emang volume marketnya lagi kecil-kecilnya, jadi ya yang kayak gini bisa dibilang masih low to mid cap sih, nggak gede-gede banget market capnya, meskipun tergolong di atas 50 million. Cuma ya kita coba aja ya. Coba kalau misalkan kita praktekin yang pertama, yang 100 nih, ini ada 100 0,2, 100 0,2 ya tadi. Kita sebenarnya nyarinya 20 sama 0,2. Udah ada yang bikin belum ya? Nah sebenarnya udah ada nih yang bikin nih. Nah sebelumnya kalau misalkan belum ada yang bikin itunya, belum ada yang bikin LP-nya, kalian bikinnya dari home nanti, create pool, cari base tokennya apa, kalau udah terdaftar kayaknya udah verified tinggal kalian cari aja, misalkan AVC sama USDC loh, malah kebuka ininya, sama USDC misalnya. Kalau misalkan tokennya nggak ada, kalian copy kontrak address-nya terus cari aja di sini. Jadi berhubung udah ada yang bikin, kita pakai ini aja. Nah misalkan ya udah, kalau ini buka posisinya, kita pakai strategi yang pertama yang tadi yang 20,2%. Kalau misalkan dia bener-bener nggak terlalu volatile, ya udah kita pakai strategi yang pertama 20,2%. Ini pakai volatility strateginya. Ini kan kita nentuin sebenarnya harganya dari 5 sampai 3 ya. Coba ini kan sebenarnya untuk keadaan idealnya adalah pakai number of bins-nya pakai yang disediakan oleh mereka. Makanya sebenarnya enaknya diukurnya yang udah dari mereka nih. Ini 35%. Misalkan ini kan 189 nih. Lebih efektif lagi misalkan kalau ya udah kita ini kan price range-nya lebar. Kita bagi-bagi 69, 69, 69. Jadi ada 3 range nih. Itu gimana ya nanti kita sesuaikan. Kan ini pakai tinggi asal dulu ya. 3 sampai misalkan 3,3. Oh ini masih belum itu nih. Ya katakan kan ini kan masih kosong nih, kita masukin asal aja ya. Belum connect walletnya. Nah misalkan ya asal ya, kita mau beli 1000 nih AVC-nya pakai ini. Nah, ini kita pakai, kalau untuk strategi pertama sebenarnya kalian mau double sided atau single sided boleh. Cuma kita untuk mempersingkat, kita cobanya pakai yang single sided aja ya. Hitungannya ini sebenarnya ya untuk DCA juga ya. Jadi kira-kira nih kalau misal dari mereka nih, kalau sekitaran 69 bin itu price range-nya sekitaran 12%-an. Ya kan, 12%-an. Jadi kalau misalkan kalian ada price range-nya lumayan lebar, ya udah kalian kebagi ke berapa range aja. 12%, 12%, 12%. Nah, misalkan ya inilah cobain di sini. Jadinya ikutin sini ya, 3,58. Jadi kita bagi strateginya 3,58, misalnya dari 3,34 ya misalkan atasnya. Ini kan posisinya sekarang masih segini. Katakanlah kita batas bawahnya 3, batas atasnya kita bikin 3,33 untuk idealnya. Masih gedean ya, kita naikin dikit 3,35, 3,4. Kayak idealnya segini. Nah misalnya kita baginya itu aja deh. Kita bagi 10%, 10%, 10%. Berarti kita mau bikin range ya dari ini 3,3, 3 sampai 3,3. Misalkan ya permisalannya di sini range pertama, terus kita bikin lagi range kedua. Oke, kita coba ya, kita bagi price range-nya misalkan 20%, 20%, 20%. Ini untuk mengcapture range yang lumayan lebar. Jadi kita biasanya pakai 2 posisi. Pertama, ya bikin 3 sampai 3,6. Kalau bikin lagi 3,6 kira-kira sampai 4,2-an lah ya. Lalu bikin lagi 4,2 sampai ya sekitaran 5 lah ya. Nah, misalkan kalian nentuin range-nya segini nih. Ya udah, nanti di sini kalian tinggal masukin aja masing-masing jumlahnya berapa. Biasanya sih yang paling gede nominalnya ditaruh tengah. Jadi misalkan kalian punya $2.000 nih. $2.000 masukinnya ya udah range pertama ini kalian bikinnya, kalian bagi-bagi ya, ini bikin 500. Ini range pertama yang 3 sampai 3,6 bikin 500, yang tengahnya bikin $1.000, yang atasnya
bikin 500. Jadi ya udah ini 3 sampai 3,6 misalkan bikin 500. Terus nanti ya udah kalau udah tinggal masukin jumlahnya, masukin nanti ini ada itu nih ada range position. Jadi kan sebelumnya udah gue jelasin kalau kalian bikin suatu posisi LP di Meteora itu butuh yang namanya range fee. Renvi ini emang sering pakai di jaringan Sol ya. Kalian mau bikin token, mau trading token itu harus bayar Renvi. Dan Renvi itu nanti dikembalikan ketika kalian close posisinya. Jadi ini kan suruh bayarnya nih 0,28 Sol ya. Nanti ya udah disuruh bayar. Ini tergantung jumlah binnya juga. Makin gede binnya ya untuk bayar itunya sewanya makin tinggi juga. Oke, jadi misalkan ini 3 sampai 3,6 udah bikin. Lanjut kan berikutnya 3,6 sampai sekitar 4,2 kan ya. Nah, ini lalu selanjutnya ya udah masukin kayak tadi sama langkahnya terus 4,2 sampai 5. Nah, gitu. Idealnya sih kalian baginya ini 6 bin jumlah binsnya itu range-nya masing-masing enaknya 69. Jadi range misalkan kalian nentuin 3 range. Bikin range bawahnya 69, range tengahnya 69, range atasnya lagi 69. Jadi 69 69 69 karena ya itu sebenarnya dulu defaultnya banget Meteora maksimum binsnya untuk range-nya 69. Ya sekarang makin itu di-upgrade, jaringan soalnya di-upgrade, Meteoranya di-upgrade jadinya berkembang juga. Cuma enaknya idealnya gitu. Range-nya kalian tentunya 69 69 69. Yang BitAds pun begitu. Kalian makainya ya udah. Ini kan karena tokennya masih sama sebenarnya sih ini tokennya cukup volatile ya. Kalau dulu sih untuk market cap segini udah lumayan stabil tapi sekarang kayaknya lebih ke volatile. Jadi kalian sebenarnya kalau mau pakai strategi yang satu lagi, strategi yang 100 dan 2% itu juga bisa di sini. Ini kayaknya juga untuk berapa tadi kalau kita cek ya di home itu banyak yang pakai strategi yang satunya lagi. Coba nih visi ya ini 100 bin step dan ambil fee-nya 2%. Ya ingat ya ini bin step berarti itu 1% perbedaan harga tiap bin. Itu berarti lumayan ya. 1%. Ya udah ini contohnya yang masih sama lagi. Udah kalian pakai misalkan 1000 strategi BitAs. Tentuin harganya harga berapa. Ini kan karena ininya lebih lebar kan, perbedaan harganya lebih lebar. Ya udah ini lebih enak ya. Misalkan kan ini tadi sebelumnya kita baginya dikit-dikit ya. Karena ini strateginya udah beda dan price range-nya lebih lebar, bin step-nya lebih lebar. Kalian bisa bikin satu posisi aja. Misalkan kalian mau DCA nih dari harga segini sampai harga bawah. Berapa tuh? 5,6 sampai 3. Ya udah sok bikin aja. Bahkan dia 6 bitsnya masih di bawah yang direkomendasikan sebenarnya. Bisa kalian naikin lagi range-nya. Sebenarnya tadi kan cocoknya yang rekomendasikan 6,3. Ya udah sebenarnya enakan pakai 6,3 misalkan ya kalian gitulah ya dari 6 aja 65 ya berarti ya ini tiap binnya 1%. Makanya kan ini menyangkut sekitaran bisa dibilang price range-nya 65% ya di sini. Ya udah kalian pakai itulah untuk DCA ini tokennya. Jadi biasanya emang strategi yang ini yang kedua yang 100 dan 2% itu dipakai untuk akumulasi token juga. Jadi sekalian ya udah dijelasin di sebelumnya strategi BitAs ini sering dipakai untuk akumulasi token. Jadinya kalian beli token, kalian juga farming fee dari LP-nya. Jadi gini, misal udah kalian nentuin kalian optimis nih, tokennya mau naik nih. Ya udah kalian mau tentuin aja range mau DCA-nya dari mana sampai mana, masukin duitnya berapa. Gitu. Ini kan lumayan lama ya, sekitaran 11 harian nih. 11 sampai 23 itu 12 harian. Sebelum akhirnya naik lagi. Itu kalian ya udah tentuin range di sini. Kalau bener-bener sampai bawah nih, ya udah rata-rata mayoritas USDC yang kalian taruh di sini nanti sebenarnya bakal convert ke AVC. Idealnya adalah ya sebenarnya tunggu ada konfirmasi support ya. Misalkan supportnya di sini nih. Enaknya sih kalau misalkan ada support sini kita kan range-nya lebar nih. Kalian tentuin range-nya itu di mana benar-benar kalian ketika ngasih range-nya ada nanti pokoknya sampai out of range lah ya. Kalian nyarinya sampai LP-nya ini out of range biar sepenuhnya salah satu koin yang kalian pakai untuk beli token yang kalian pilih nih. Misalkan ini kan AVC USDC. Ya udah pas out of range ke bawah kan USDC yang kalian taruh sepenuhnya akan berubah ke jadi AVC. Ya itu makanya ini sering dipakai untuk DCA token. Jadi ya harapannya adalah emang bener-bener titik ekstrim dari range yang kita pakai itu disamperin. Misalkan kalian nggak pede nih, dia bener-bener bakal balik sini lagi, ya udah kalian naikin aja range-nya. Yang harusnya sampai 3% sampai $3, kalian naikin aja ke sekitaran 3,5. Jadi kalian DCA-nya 3,5 sampai 6. 3,5 sampai 6. Nah, kayak gini nih. Udah ini kalian naikin range-nya nih.
Pokoknya selama di range 3,5 sampai 6 ya udah, LP kalian jalan, tapi misalnya out of range nih nanti nih, out of range di misalkan sebelum naik, harapannya itu out of range-nya setelah apa ya, ranging lama nanti, sebelum naik tokennya bakal nyentuh range bawah yang ekstrim yang kalian tentuin. Nah, di sini token kalian bener-bener ke-convert semua tuh USDC-nya ke-convert semua jadi AVC. Nah, lalu AVC-nya naik, kalian udah dapat profit dari LP-nya dan juga dapat profit dari ya itu, dari gains-nya, dari kenaikan dari AVC-nya ini. Jadi gitu, untuk nentuin range-nya emang rada tricky ya di sini ya. Kalau ini kan di sini, dia bener-bener, ketika titik ekstrim bawahnya nih nggak disamperin lagi. Jadi ya itu, kalian sebenarnya enaknya nentuin range-nya, range yang lebih kecil lagi sebenarnya untuk misalkan di sini nih, bisa juga dibikin kayak gini. Pokoknya ya di mana nanti ada satu titik ekstrimnya harus, out of range ya, biar sebetulnya token kalian ke-convert nih. Misalkan nggak ke-convert sebenarnya dapat juga sih fee dari apa, dapat dari fee dari LP-nya, cuma ya agak sayang aja. Yang diincar kan sebenarnya 2, fee dari LP-nya dan juga dari capital gain dari kenaikan tokennya nanti ketika sepenuhnya udah di-convert nih USDC-nya. Gitu, emang rada susah ini, tapi ya ini strategi paling basic tapi rada susah. Ya memang begitulah permainannya. Jadi begitu. Itu ya untuk strategi yang pertama sebenarnya agak gampang. Kalian cuma tentuin range-nya, range besarnya. Terus kalian bagi nih token kalian ke 3 range lagi. Jadi tentuin range utama, bagi lagi ke 3 range lagi. Nah, 3 range ini idealnya adalah bagi masing-masing range itu punya 69 bins. Jadinya kalian atur sendirilah range-nya berapa gitu. Nah, kalau untuk strategi kedua, karena emang fungsinya untuk DCA, ya kalian tentuin range-nya lumayan gede, cuma diusahakan nanti ada suatu saat di mana bener-bener range bawah kalian itu kejemput biar salah satu pasangan tokennya ke-convert ke pasangan token utamanya. Ini AVC USDC. Ya tujuan utamanya adalah selain untuk farming fee, ya USDC kalian sepenuhnya ke-convert ke AVC-nya. Gitu ya guys. Jadi ini untuk strateginya. 2 strategi yang paling sering dipakai di Meteora. Nah, next kita bakal langsung prakteknya ya. Bener-bener praktek, kita cari tokennya, tentuin, lalu kita bikin nih LP-nya. Pakai salah satu dari strategi yang ada. Pokoknya sesuai kondisinya gimana, nanti nemu tokennya gimana. Jadi itu dulu guys untuk penjelasan strategi tadi 20, 0,2% dan 102%. Sampai ketemu di video selanjutnya.